Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 242, Ziarah atau Menghancurkan Tempat 1. Brother Wansuai, siapa yang mengira bahwa dokter ajaib akan begitu berani untuk menolak undangan istana api kita untuk menjadi dokter ajaib yang berdedikasi? Seberapa arogan dia? Petik 2. Di bidang Gunung Wuduan, Mo Wanwan mengangkat kepalanya sedikit dan mengeluarkan getaran arogan saat berbicara dengan pemuda di sampingnya. Dia hanya seorang dokter tanpa faksi yang berani. Ketika saya pergi dengan tuan saya untuk mengundangnya, dia begitu sombong dan sama sekali tidak menghormati kami. Petik 2. Mata pemuda itu berubah dingin. Dia memandang ke depannya dan menyeringai. Dia tidak memberi kita wajah bahkan ketika Penatua Liu mengundangnya secara pribadi. Saudara Wansuai, mengapa kita masih berusaha mengundangnya? Dia hanya seorang dokter tanpa faksi yang oleh kita, Flame Palace, dapat dengan mudah dihancurkan. Petik 2. Di sebelahnya, seorang pria muda berkata dengan penuh dendam. Itu bukan cara kerjanya. Meskipun istana api kami telah maju menjadi sekte suci, kami masih terlalu lemah di antara sekte suci. Kami perlu merekrut berbagai ahli dan miracle Dr. Wang agak mampu. Jawab pemuda itu dengan jelas. Namun, dia menambahkan dengan ekspresi dingin, namun, jika miracle Dr. Wang memilih untuk tetap sombong, Flame Palace kita tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Istana api kami belum membangun prestise kami. Petik 2. Ini adalah kesempatan terakhir yang akan kami tawarkan padanya. Saudara Wansuai, bukankah ketua istana mengundang dokter keajaiban Seng Hua yang kuat? Kekuatan miracle Dr. Seng Hua bahkan bisa masuk peringkat 5 besar di negara kita. Mengapa kita masih perlu mengundang miracle Dr. Wang itu? Pria muda yang berbicara sebelumnya mengerutkan kening dan bertanya. Keajaiban Dr. Seng Hua tidak bisa tetap di negara kita sepanjang waktu. Lagi pula, itu hal yang baik bagi kita untuk bergabung dengan miracle doctor yang lain. Pria muda lainnya menjawab dengan jelas. Ini akan menjadi undangan terakhir. Jika dia tidak menerimanya, istana api kita juga tidak akan terganggu. Petik 2. Kelompok murid Flame Palace berdiskusi di antara mereka sendiri sebelum berjalan menuju tempat Wangxian. Oh, saya tidak mengira orang-orang dari sekte Tisels dan Duri berada di sini. Miracle Dr. Wang tampaknya memiliki hubungan yang baik dengan Tisels and Tons Sect. Petik 2. Ketika pria muda itu melihat kerumunan dari Tisels dan Tons Sect di samping Wangxian, matanya berkedip. Meskipun demikian, dia berjalan langsung menuju Wangxian. Miracle Dr. Wang, tuanku, Penatua Liu, ingin menyampaikan undangan kepadamu sekali lagi dan mengundangmu untuk bergabung dengan istana api kami. Ini juga akan menjadi undangan terakhir kami. Kata pemuda itu dengan jelas setelah melampaui Wangxian. Itu masih jawaban yang sama. Wangxian menatap pemuda itu, tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Karena miracle Dr. Wang tidak mau memberikan wajah Flame Palace kita akan melupakan ini. Saya berharap miracle Doctor akan berperilaku baik di masa depan. Petik 2. Pria muda itu menyeringai dingin sebelum pergi. Dia hanya seorang dokter kecil tanpa faksi, namun dia menolak undangan dari Istana Api. Betapa bodohnya dia. Petik 2. Mo Wanwan menatap dingin ke arah Wangxian sebelum mengikuti di belakang pemuda itu dan pergi. Dang, pada saat ini, suara lonceng yang renyah terdengar di seluruh Gunung Wuduan. Dang. Keluarga dan bela diri artis bela diri kuno yang ada di sini berdiri dan menuju ke lokasi pusat. Swiss. Pada saat ini, 4 sosok mendarat di salah satu puncak gunung sebelum mendekati kuali besar di daerah tengah. 3 pria tua dan seorang pria parubaya masing-masing berdiri di keempat sudut kuali besar. Ledakan. Pada saat ini, api di kuali besar di bawah mereka mengamuk dan naik lebih dari 10 meter ke langit. Aura keempat lelaki terhubung dan disposisi yang kuat memenuhi seluruh bidang Gunung Wuduan. Sangat kuat, tekanan yang menyesakkan. Keluarga dan sekte bela diri kuno di sekitarnya terkejut. Mereka semua sedikit menundukkan kepala ketika mereka berjalan menuju lokasi pusat. Swiss. Di 5 pintu masuk Gunung Wuduan, murid-murid istana api masuk. Setiap pintu masuk memiliki sekitar 200 murid. Mereka semua mengenakan pakaian yang rapi dan mengeluarkan getaran luar biasa. 4 tetua istana api yang berdiri di atas kuali besar menunjukkan senyum yang memuaskan.
Melihat keluarga dan sekte bela diri kuno yang mendekat yang kepala mereka diturunkan, mereka mengangkat kepala dengan bangga. Inilah yang seharusnya menjadi ziarah. Ini layak dari sekte suci. Kekuatan para ahli bawaan mereka bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi oleh para ahli bawaan sejak lahir. Bukankah itu Wuxi? Petik 2. Mo Qinglong menyipitkan matanya dan melirik keempat ahli bawaan pada kuali besar. Ketika dia melihat ke depan, dia melihat sosok yang dikenalnya. Itu Wuxi. Anak ini memilih untuk berkeliaran sendirian dan telah membuat nama untuk dirinya sendiri. Mo Yuan melihat ke atas dan berkomentar. Wang Xian melihat Mo Wuxi tetapi bertindak dengan acuh tak acuh saat dia berjalan menuju lokasi pusat. 3 hari yang lalu, Istana Api kami mengundang berbagai pahlawan, keluarga, dan sekte. Hari ini, semua orang telah datang. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang atas pengakuan Anda atas Istana Api kami. Petik 2. Melihat kerumunan di sekitar mereka, seorang lelaki tua mengumumkan ini sambil tersenyum dan mengarahkan suaranya ke telinga semua orang. Istana Api kami didirikan 230 tahun yang lalu. Sekarang kami telah maju untuk menjadi sekte suci, kami ingin merekrut semua pahlawan dan murid berbakat untuk bergabung dengan kami sehingga kami dapat tumbuh lebih kuat bersama. Di sini, aku ingin mengumumkan seluruh pasukan kelas 1, Fire Origin Sect, bergabung dengan Flame Palace kami dan menjadi murid Flame Palace. Petik 2. Pria tua itu memandang ke depannya dan menunjukkan senyum. Aku, Yan Guangwen, akan memimpin semua murid Sekte Asal Api untuk bergabung dengan Istana Api. Mulai hari ini dan seterusnya, Sekte Asal Api tidak akan ada lagi. Petik 2. Dari tengah kerumunan, seorang lelaki tua berjalan maju dan berteriak. Gemuruh. Sekte kelas 1, Fire Origin Sect, telah bergabung dengan Flame Palace. Ini mengejutkan. Petik 2. Itu seluruh angkatan kelas 1. Bagi mereka untuk semua bergabung dengan Flame Palace, ini benar-benar mengejutkan. Petik 2. Luar biasa, Istana Api telah berhasil meyakinkan Sekte Asal Api. Ketika berita mengejutkan diumumkan, para seniman bela diri di sekitarnya jelas tercengang. Selain itu, pembudidaya jahat dan ahli bawaan dari Combustion Palem, Cao Haokong, juga akan bergabung dengan Istana Api kami. Suara lelaki tua itu terdengar sekali lagi. Aku Cao Haokong dari Istana Api. Seorang lelaki tua berjalan perlahan ke depan. Sambil memegang tangan kanannya di telapak tangan kirinya, dia menyapa kerumunan di depannya. Di antara kedua tangannya, api berkobar dengan sangat hebat. Cao Haokong. Cao Haokong dari Palem Combustion telah bergabung dengan Flame Palace. Ya dewa, 2 ahli bawaan telah bergabung dengan mereka. Petik 2. Siapa yang mengira para ahli ini bergabung dengan Flame Palace? Istana Api telah menjadi jauh lebih kuat. Bahkan jika semua kekuatan lain di sini bersekutu bersama, kita tidak akan cocok untuk Flame Palace. Petik 2. Kerumunan memandang ke arah Cao Haokong sekali lagi karena kaget. Miracle Doctor peringkat 23 di Miracle Doctor's Chart, Miracle Doctor Tai Mingshu, akan bergabung dengan Flame Palace. Pria tua itu belum selesai dengan pengumumannya sambil terus tersenyum. Aku Tai Mingshu dari Flame Palace. Seorang lelaki tua berjalan maju dan berteriak. Dan untuk pengumuman terakhir, mari kita sambut Miracle Doctor Seng Hua, yang diundang oleh ketua istana kita secara pribadi. Ketika orang tua itu menyelesaikan kata-katanya, seorang pria tua dengan penampilan orang asing berjalan ke sisi Tai Mingshu. Dia memiliki pancaran redup dari tubuhnya yang secara bertahap menyelimuti area yang membentang sejauh 100 meter. Seluruh ruang berubah menjadi mirip dengan dunia abadi. Tai Mingshu menyapa Seng Hua dengan hormat. Dokter mukjizat top tier Seng Hua dari Eropa. Siapa yang bisa mengharapkan Flame Palace untuk dapat mengundang Seng Hua ke Flame Palace? Petik 2. Gila, ini gila. Mereka benar-benar layak mendapatkan nama, Secret Sect Flame Palace. Petik 2. Bab 243, Ziarah atau Menghancurkan Tempat 2. Para ahli yang direkrut oleh Flame Palace mengejutkan semua orang. Mereka menatap heran pada 2 pakar inbound dan 2 dokter ajaib yang duduk di sana. Salah satu dari Miracle Doctors adalah Miracle Doctor Eropa terkemuka, Miracle Doctor Seng Hua. Saya mendengar dia memiliki kekuatan inbound realm. Petik 2. Semua penonton di sekitarnya menatap murid-murid Flame Palace dengan lebih hormat. Ini telah mendorong semua murid Flame Palace untuk terlihat bangga. Mereka mengangkat kepala sedikit dengan bangga.
Istana Api akan merekrut sekelompok elit lain hari ini. Mereka yang ingin bergabung dengan Flame Palace, Anda dapat berpartisipasi dalam penilaian nanti. Petik 2. Bagi mereka yang ingin bergabung dengan Istana Api Sekte Suci, kamu harus memiliki kemampuan luar biasa. Untuk yang berumur 20 tahun ke bawah, Anda harus setidaknya seorang artis bela diri level 5. Untuk yang berusia 30 tahun ke bawah, Anda harus menjadi artis bela diri level 6 dan level 7 bagi mereka yang berusia antara 30 hingga 40 tahun. Untuk 50 tahun ke bawah, Anda harus menjadi artis bela diri level 8. Untuk level 8 ke atas, Anda berhak untuk bergabung dengan kami. Namun, kami tidak dapat menjanjikan Anda akan direkrut bahkan jika tingkat kultivasi Anda memenuhi semua persyaratan. Kami masih perlu menguji kemampuan tempur Anda. Petik 2. Pada saat itu, para murid kami akan menguji kamu. Lelaki tua itu melanjutkan dengan senyum, kita akan mulai dari martial artis di bawah 30. Setelah Anda lulus ujian, Anda akan menjadi murid dari Sekte Suci. Kemuliaan sedang menunggu Anda. Petik 2. Elder, saya ingin bergabung dengan Flame Palace dan menjadi murid Secret Sekte. Segera setelah pria tua itu menyelesaikan kalimatnya, seorang pria muda mengambil langkah maju dengan bersemangat ketika dia berseru dengan keras. Tidak perlu terburu-buru. Pria tua itu tersenyum di wajahnya ketika dia melihat pemuda yang bersemangat itu. Dia melirik para murid di samping. Dengan lembut, dia berteriak, di mana para murid berusia 30 tahun ke bawah. Menyajikan, sekitar 70 murid berdiri berjajar dan menjawab di atas paru-paru mereka. Masing-masing dari mereka menunjukkan rasa percaya diri yang luar biasa. Di bagian paling depan berdiri seorang pria dan seorang gadis dengan mata menyala-nyala dan sikap yang luar biasa. Saint dan Saintes kita akan melakukan penilaian. Mereka yang lulus akan direkrut oleh Istana Api. Petik 2. Orang tua itu berpidato perlahan. Sisa penatua bergerak cepat dan duduk di samping kuali besar. Nyala api naik, menunjukkan kekuatan bantalan yang mendominasi. Luan Fanghua, Saintes of Flame Palace. Mo Changhai, Saint of Flame Palace. Saint dan Saintes of Flame Palace mengambil dua langkah ke depan saat mereka melihat sekeliling dengan pandangan angkuh. Salam untuk Saint dan Saintes. Artis bela diri di sekitar area segera berteriak. Status Saint dan Saintes of Flame Palace hanya setelah tua-tua. Karenanya, mereka berdua adalah talenta muda dari Outstanding yang Heroes Chart. Jika Anda ingin bergabung dengan kami, tunjukkan kami apa yang Anda dapatkan. Jangan berasumsi bahwa Anda berbakat. Istana Api kami tidak memiliki ruang untuk biasa-biasa saja. Tunjukkan semua yang kamu punya. Petik 2. Saintes Luan Fanghua menoleh ke orang-orang di sekitarnya dan berkata, orang-orang muda yang ingin bergabung dengan Flame Palace, melangkah maju sekarang. Wow, begitu Saintes Luan Fanghua menyelesaikan ceramahnya, ratusan anak muda berjalan keluar dengan gembira di wajah mereka, menatap ke depan. Ada dua jenis kekuatan di dunia bawah. Satu adalah Sekte Suci, sedangkan sisanya merupakan yang lain. Bergabung dengan Sekte Suci sama baiknya dengan meraih sukses besar dalam hidup. Itu adalah sesuatu yang sangat mulia. Bahkan para murid dari pasukan kelas 1 juga sangat ingin bergabung dengan Sekte Suci. Dan semua keluarga dan sekte mendukung keturunan mereka untuk bergabung dengan Sekte Suci dan menjadi ahli di sana. Seniman bela diri level 5, silakan berbaris berturut-turut. Hal yang sama berlaku untuk level 6, 7, dan 8. Tolong antre di level masing-masing. Saintes Luan Fanghua menatap semua orang dan berkata dengan acuh tak acuh. Seniman bela diri tingkat 6 yang berusia 30 tahun ke bawah dikenal sebagai orang-orang berbakat di sekte atau keluarga manapun. Level 7 dianggap sebagai talenta tertinggi. Seniman bela diri tingkat 8 bisa masuk ke bagan pahlawan muda luar biasa. Ratusan anak muda berbaris berjajar. Hanya ada sekitar 7 hingga 8 remaja tingkat 5 yang berusia di bawah 20 tahun. Menjadi artis bela diri level 5 pada usia seperti itu dianggap sebagai sesuatu yang memiliki bakat ekstrim. Seniman marsial tingkat 6 memiliki jumlah terbanyak dengan lebih dari 80 orang. Hanya ada 3 seniman bela diri level 7, dan tidak ada seniman bela diri level 8 di bawah usia 30. Song Seng dari Flame Palace, 19 tahun. Saya akan menguji 2 seniman bela diri level 5. Petik 2. Zhao Wu dari Flame Palace,
27 tahun. Saya akan menguji dua seniman bela diri level 6. Petik 2. Saat itu, murid-murid dari Flame Palace melangkah keluar dan berbicara kepada remaja dan orang muda yang ada di sini untuk penilaian. Wow, mereka sangat percaya diri untuk menantang dua orang pada tingkat yang sama dengan mereka pada saat yang sama. Petik 2. Mengesankan untuk menantang dua orang dengan level yang sama dengan mereka segera. Sekte Suci benar-benar sesuai dengan nama mereka. Petik 2. Istana Api memamerkan kekuatan mereka. Ketika sekte dan keluarga melihat setiap murid Flame Palace akan menguji dua seniman bela diri dari tingkat yang sama, mereka diliputi keterkejutan. Keempat penatua Istana Api di atas panggung mengenakan senyum tipis. Mereka ingin menunjukkan kekuatan Istana Api melalui metode ini. Setelah kamu, remaja dan orang muda di sekitar tidak yakin. Ayo, namun para murid Flame Palace menunjukkan pandangan percaya diri. Dengan gerakan sederhana, mereka melompat ke ruang kosong di samping. Dua remaja segera mengikuti. Lakukan. Seorang murid meletakkan tangannya di belakang dan berbicara dengan tenang. Tentu, kedua remaja itu saling pandang sebelum mereka melancarkan serangan pada murid Flame Palace itu. Namun, hasilnya mengejutkan semua orang. Murid itu memancarkan cahaya redup dan menembakkan serangan eksplosif dan ganas yang memaksa dua lawannya dari tingkat yang sama kembali. Murid Sekte Suci memang. Mereka mendominasi. Petik 2. Mereka tangguh. Apakah ini kekuatan dari Sekte Suci? Petik 2. Semua orang tercengang sementara yang berkelahi dengan murid Flame Palace memiliki keringat dingin keluar dari dahi mereka saat mereka terkejut. Bam! Pada saat ini, murid Flame Palace mengirim salah satu remaja terbang dengan pukulan. Remaja lainnya memiliki perubahan drastis dalam ekspresinya dengan kewaspadaan di seluruh wajahnya. Cukup, murid Flame Palace berhenti dan menggelengkan kepalanya ketika dia melihat mereka berdua yang dia telah bertukar pukulan. Miskin dalam pertarungan yang sebenarnya. Gagal, Saintes Luan Fanghua berkata dengan suara tenang. Gagal, keduanya adalah seniman bela diri tingkat 6 pada usia seperti itu, namun mereka tidak bisa sampai ke Istana Api. Petik 2. Tes yang ketat. Tapi apa yang mereka lakukan itu benar. Bagaimanapun, itu adalah Sekte Suci. Petik 2. Para murid dari Sekte Suci terlalu tangguh. Semua orang di sekitar lapangan menyaksikan dengan kagum. Seni kultivasi dalam Sekte Suci pasti lebih baik dari sekte rata-rata itu. Mereka dapat dengan mudah mencapai ranah di atas alam bawaan. Petik 2. Radiance berkedip di mata Mo Qinglong saat dia duduk di bawah. Mudah mencapai ranah di atas alam inbound. Apa maksudmu? Wang Xian bertanya dengan ragu ketika dia mendengar Mo Qinglong. Guru, seni kultivasi dibagi menjadi banyak tingkatan. Beberapa yang biasa-biasa saja akan merasa sulit untuk mencapai alam bawaan, sementara beberapa dari mereka dapat dengan mudah melakukannya. Untuk mencapai ranah di atas alam bawaan, Anda harus mempraktikkan sumber asal, AK. Sebuah atribut. Tapi tidak ada banyak teknik ini di sekitar, namun Flame Palace mempraktekannya. Petik 2. Bab 244, Ziarah atau menghancurkan tempat 3. Ranah di atas alam bawaan sering dianggap sebagai mitos. Namun, ranah seperti itu benar-benar ada. Saya sudah bisa merasakannya. Namun, itu akan sedikit sulit untuk mencapai terobosan, kata Mo Qinglong kepada Wang Xian. Wang Xian sedikit mengangguk. Ranah di atas alam bawaan lahir disebut sebagai dewa tanah oleh orang-orang di dunia bawah. Namun, para ahli alam bawaan akan menyebutnya sebagai dan alam. Itu akan melibatkan mengompresi energi internal di dalam elixir field menjadi dan untuk mencapai kemajuan. 1. Namun, sangat sulit untuk memampatkan energi internal seseorang menjadi dan. Masalah pertama terletak pada seni kultivasi. Seni kultivasi harus memiliki atribut unsur. Sebagai contoh, dan dibentuk dengan logam, kayu dan air. Seni budidaya akan memberikan logam dan kayu dan air masing-masing. Saat Wang Xian mengobrol dengan Mo Qinglong, penilaian berlangsung cepat. Segera, hanya 25 kandidat yang memenuhi syarat muncul dari jumlah awal lebih dari 110 kandidat. 25 kandidat yang tersisa akan mendapatkan kualifikasi untuk bergabung dengan Flame Palace. Ada banyak bakat tingkat jenius di pasukan kelas 1 yang gagal melakukan pemotongan. Dari ini, orang bisa tahu seberapa ketat penilaian Flame Palace. Pada saat yang sama,
Itu menunjukkan seberapa kuat Flame Palace. Untuk sekte biasa, Flame Palace luar biasa dan maha kuasa. Pemilihan murid di bawah 30 tahun kini telah berakhir. Petik 2. Saintes, Luan Fanghua, memandang kerumunan murid yang berkualitas. Melihat wajah mereka yang bersemangat, dia tersenyum dan memandang kerumunan di bawah panggung. Sebelum kita melanjutkan penilaian berikutnya, aku punya sesuatu yang pribadi untuk diselesaikan. Saat dia berbicara, tatapannya menunduk dan akhirnya mendarat di tempat Tisels dan Tons Sek berada. Tuanku, Penatua Duan, memiliki sedikit permusuhan pribadi terhadap Tang pemimpin sekte dari Tisels dan Duri sekte di masa lalu. Ini harus diselesaikan terlebih dahulu, kata orang suci, Luan Fanghua, saat dia menyeringai. Gemuruh. Ketika dia menyelesaikan hukumannya, keluarga dan sekte di sekitarnya meledak berdiskusi. Ribuan orang dari seluruh bidang memandang ke arah tempat Tisels dan Tons sekte berada. Simpati, penghinaan dan ekspresi kesenangan dalam kesengsaraan orang lain tertulis di wajah mereka. Sekte Tisels dan Duri kecil telah menyinggung Penatua Istana Api. Ini sudah berakhir. Mereka sepenuhnya selesai. Petik 2. Berdasarkan kekuatan yang ditunjukkan oleh Flame Palace, memusnahkan Tisels dan Tons sekte akan seperti membunuh semut. Tisels dan Duri sekte akan dimusnahkan. Tuanku adalah penatua dari sekte suci dan secara alami tidak akan menurunkan statusnya dengan menggertak pasukan kelas 2. Saintes, Luan Fanghua, membuka mulutnya lagi dan kerumunan langsung terdiam. Istana Api kami juga tidak akan menurunkan status kami dengan menargetkanmu. Dalam hal itu, Luan Fanghua berhenti sejenak dan melihat ke tempat sekte Tisels dan Duri. Kirimkan murid terbaikmu ke depan. Berdasarkan pemahaman saya, sekte Tisels dan Duri tampaknya telah menugaskan seorang suci. Biarkan murid-murid kita melihatnya. Jika tingkat kultivasi saintes Anda tidak buruk, kami mungkin akan mengampuni Anda. Namun, jika dia tidak berhasil, kalian bisa mulai bubar. Petik 2. Kalian bisa mulai bubar. Ketika 5 kata terakhir dari kalimat itu berakhir, dia memancarkan aura samar menuju tempat Tisels dan Tons sekte berada. Mendominasi. Ini adalah kekuatan dari sekte suci. Mereka tidak membunuhmu karena mereka takut menodai tangan mereka. Namun, mereka bisa memaksa Anda untuk bubar langsung. Petik 2. Istana Api memang layak atas nama sekte suci. Mendominasi, dengan penghinaan terhadap yang lainnya. Meskipun mereka tidak mengambil tindakan sendiri, mereka dapat membuat Anda langsung bubar. Petik 2. Luar biasa dan perkasa. Kerumunan di sekitarnya menghela napas dan melihat ke arah sekte Tisels dan Duri. Pada saat ini, semua orang di sekte Tisels dan Duri malu. Beberapa dari mereka bahkan menggigil karena marah. Wajah sekte pemimpin Tang, yang berdiri di depan kelompok itu, seputih selembar kertas. Meminta saya untuk membubarkan sekte Tisels dan Duri. Itu akan menjadi penghinaan terbesar yang pernah ada. Dia akan mengecewakan leluhurnya dan akan menanggung penghinaan dan rasa malu seumur hidup jika dia harus membubarkan sekte ini. Penatua Tang memandang dengan pahit pada Penatua Istana Api. Penatua Duan menatap sek leader Tang dengan cibiran dan jijik. Keduanya tidak berada di level yang sama saat ini. Sepatah kata darinya dan dia bisa membuat Tisels and Tons sek bubar. Pemimpin sekte, bukankah mereka ingin aku melangkah maju? Cih, saya akan menunjukkan kepada mereka apa yang saya mampu. Petik 2. Xiao Yu melihat kerumunan menatap mereka dengan cemoohan dan melihat bagaimana murid-murid Istana Api memandang rendah mereka. Pada saat ini, dia dipenuhi dengan amarah. Xiao Yu, pemimpin sekte telah mengecewakanmu. Pemimpin sekte Tang memandang Xiao Yu dengan getir. Yakinlah, pemimpin sekte. Tisels and Tons Sek tidak akan bubar. Tidakkah mereka ingin melihat kekuatanku? Saya akan menunjukkan kepada mereka betapa luar biasanya saya. Xiao Yu mengepalkan tangan kecilnya dan menjawab dengan marah. Ya, dengan Istana Api mengidentifikasi Xiao Yu secara khusus, sekte pemimpin Tang tidak punya cara untuk melawan Istana Api. Dia hanya bisa menganggukkan kepalanya perlahan dan berbalik untuk menatap Wang Xian. Wang Xian tidak mengatakan apa-apa. Membiarkan Xiao Yu bertarung akan menjadi cobaan penting baginya. Jika dia ingin menjadi seorang ahli, dia harus mampu menghadapi beberapa masalah. Jika Wang Xian menjaganya tetap terlindungi di bawah sayapnya, Xiao Yu tidak akan pernah bisa melebarkan sayapnya dan terbang di langit yang luas. Ada beberapa hal yang harus dia hadapi sendiri.
Saintes, Wang Yu, dari Thistles and Thorns Sekte mencari bimbingan dari murid Istana Api. 2. Setelah mendapatkan persetujuan dari pemimpin sekte, Xiao Yu melangkah maju dan menatap Luan Fanghua dengan dingin. Puff, hanya anak nakal kecil. The Scientist of Thistles and Thorns Sekte hanya anak nakal kecil. Petik 2. Apa? Berapa umur orang suci ini? 18 atau 19? Dugaanku adalah dia belum genap 20 tahun dan dia sudah diangkat menjadi Scientist of the Thistles and Thorns Sect. Petik 2. Mungkinkah dia anak haram pemimpin sekte Tang? Haha, dia sangat muda dan dia sudah menjadi Scientist of the Thistles and Thorns Sect. Petik 2. Sepertinya Thistles dan Thorns Sekte benar-benar akan dibubarkan. Mereka seharusnya tidak menyinggung Istana Api. Benar-benar sekelompok orang yang gegabah. Petik 2. Ketika orang banyak melihat Xiao Yu melangkah maju, hampir semua orang menunggu untuk melihatnya dihancurkan. Seorang bocah cilik yang belum genap berusia 20 bisa menjadi saintes. Ini mungkin lelucon. Cih, Xiao Yu bisa mendengar ejekan dari kerumunan yang bahkan tidak mencoba untuk menutupi itu. Dia mengepalkan tangan dengan kuat pada pedangnya yang berharga dan menatap ke depan dengan marah. Anak nakal kecil. Ketika Luan Fanghua melihat Xiao Yu, dia tidak melihatnya sebagai ancaman sama sekali saat dia berkomentar dengan jelas. Siapa yang ingin mendidik Scientist of the Thistles and Thorns Sect? Luan Fanghua melihat ke arah para murid Istana Api dan bertanya dengan keras. Dia juga sengaja memilih untuk menggunakan kata, mendidik. Petik 2. Rasa jijiknya pada Xiao Yu jelas terlihat dalam pilihan kata-katanya. Itu saudara perempuan dari Miracle Dr. Wang. Siapa yang mengira dia akan menjadi Scientist of the Thistles and Thorns Sect? Pada saat ini, di antara para murid Istana Api, Mo Wanwan dan beberapa pemuda di sekitarnya melihat Xiao Yu dan sedikit terkejut. Orang suci. Biarkan saya mendidik orang suci ini dari Sekte Thistles dan Duri. Petik 2. Bibir Mo Wanwan melengkung tersenyum. Mengingat hari ketika Wang Xian mempermalukan mereka di kantin sekolah, ekspresinya berubah sedingin es. Dia takut pada Miracle Doctor. Namun, Miracle Doctor Wang telah menolak undangan Flame Palace secara berurutan. Dalam keadaan seperti itu, dengan Flame Palace sebagai dukungannya, dia tidak takut, bahkan jika dia menghadapi Miracle Doctor Wang. Rasa malu pada hari itu akan dikembalikan kepada saudaramu di sini. Mo Wanwan berjalan maju. Dia memegang pedang ikat pinggang di tangannya dan memandang rendah Xiao Yu dengan arogan. Saya Mo Wanwan dari Flame Palace. Biarkan saya sedikit mendidik Anda, Scientist of the Thistles and Thorns Sect. Petik 2. Ketika dia berbicara, dia mengangkat salah satu tangannya sebelum melanjutkan, melihat kamu hanya anak nakal, saya hanya akan menggunakan satu tangan. Mengenai siapa yang akan mendidik siapa, ini belum ditetapkan. Petik 2. Xiao Yu mengertakkan giginya, menatap Mo Wanwan dan perlahan-lahan menarik pedangnya yang panjang. Berikan saintes ini dari sidang Thistles dan Duri yang tidak akan dia lupakan. Kata saintes, Luan Fanghua, tanpa emosi. Bab 245, Ziarah atau menghancurkan tempat 4. Pasukan kelas 2 sebenarnya memiliki saintes. Sangat menarik. Aku bertaruh gadis itu dari Thistles and Thorns Sect tidak bisa menerima lebih dari 3 pukulan. Petik 2. Bahwa Mo Wanwan dari Flame Palace tampaknya mahir level 7. Saya kira dia bisa mengalahkannya hanya dengan 1 atau 2 pukulan. Petik 2. Menilai dari apa yang dikatakan saintes, mereka ingin mengajarkan gadis ini dari Thistles and Thorns Sect pelajaran. Semua orang menatap lapangan dan bertukar pandangan tentang hal itu. Para penatua dan pelayan dari Thistles dan Thorns Sekte merasa tegang. Meskipun tahu bahwa Xiao Yu memiliki konstitusi inborn yang mendominasi, mereka khawatir, karena dia akan menghadapi seorang murid dari Flame Palace. Bagaimanapun, itu belum lama sejak Xiao Yu memulai kultivasinya, dan dia tidak memiliki pengalaman tempur. Elder Fang dan Sect Leader Tang di samping tampak lega. Hehe, Penatua Liu mengungkapkan senyum tipis ketika dia memandang muridnya dengan tatapan puas di bawah kuali besar. Aku akan membiarkanmu pergi dulu, nak. Mo Wanwan mencibir Xiao Yu dengan satu tangan di belakang punggungnya dan tangan lain memegang pedang ikat pinggangnya. Dia mengangkat alisnya ke arahnya. Baik, Xiao Yu menarik napas dalam-dalam, menggenggam pedang di tangannya. Ini adalah pertarungan pertamanya dan pengalaman pertarungan pertamanya yang sebenarnya.
Dia menutup matanya dan mengingat gerakan pedang yang diajarkan oleh gurunya dan sekte pemimpin Tang. Put, apa yang dilakukan gadis itu? Apakah dia terlalu gugup? Petik 2. Haha, Scientist of Thistles and Thorns sekte itu lucu. Dia sangat gugup sehingga dia menutup matanya. Petik 2. Jika gadis seperti itu bisa menjadi Scientist of Thistles and Thorns sect, saya pikir mereka benar-benar bisa bubar. Para penonton di sekitar mereka terkekeh ketika mereka melihat bagaimana perilaku Xiao Yu. Orang suci dari Thistles dan Duri sekte itu lucu. Aku akan menyerang. Xiao Yu membuka matanya dan menatap Mu Wanwan lekat-lekat tanpa emosi. Hehe, nak. Mu Wanwan menggelengkan kepalanya dengan jijik. Namun, Xiao Yu memegang pedangnya dan mendorong ke depan dengan pancaran tajam di ujung pedangnya dan gerakan cepat seperti angin. Xiao Yu telah sepenuhnya menyesuaikan diri dengan kondisi puncaknya dalam hal kecepatan dan kekuatannya. Pukulan ini hampir di puncak serangan dari artis bela diri level 8. Saat Xiao Yu menghantam, Mo Wanwan merasa seolah-olah seekor singa mendatanginya ketika dia melihat pedang yang didorong dengan kecepatan sangat tinggi. Ekspresinya berubah tiba-tiba saat dia dengan cepat memasang bloknya. Ah! Jeritan ngeri memotong udara di lapangan. Mo Wanwan menatap dengan tajam pada pedang yang telah memotong perutnya. Pedang terasa telah memotong pakaiannya, dan darah keluar dari sana. Jika Xiao Yu tidak mengubah jalan pedang sedikit, dia bisa membunuh Mo Wanwan secara instan. Mengejutkan. Semua orang menyaksikan panggung dengan tak percaya karena mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Mereka tercengang ketika menyaksikan pedang Xiao Yu menebas murid Flame Palace. Dengan hanya stroke, Xiao Yu hampir membunuh Mo Wanwan, artis bela diri level 7 dari Flame Palace, dalam sepersekian detik. Bergerak cepat dan perkasa, kecepatan dan kekuatannya setara dengan artis bela diri level 8. Astaga, orang suci dari sekte Thistles dan Duri adalah artis bela diri tingkat 8. Luar biasa. Pembunuhan instan dalam satu pukulan. Gadis muda ini mendominasi. Luar biasa. Dia setidaknya seorang artis bela diri level 8. Nah, seorang remaja yang bahkan belum berusia 20 tahun memiliki kekuatan level 8. Bakat yang mengintimidasi. Petik 2. Artis bela diri level 8. Dia bisa dengan gembira mencapai alam bawaan di masa depan. Tidak heran Thistles dan Duri Sekte menganugerahkannya sebagai Scientist of Thistles dan Duri Sekte. Dia memiliki kemampuan mendominasi. Petik 2. Bakatnya mengintimidasi. Bahkan Saint dan Scientist dari Flame Palace tidak seberanah dia. Petik 2. Suasana langsung memanas. Mereka menatap dengan tak percaya pada Xiao Yu, yang telah memotong murid dari Istana Api dalam hitungan detik. Baru saja, mereka masih mengejek dan mengejeknya. Saat berikutnya, dia melakukan pembunuhan instan. Ini bakat yang mengintimidasi. Bagaimana ini mungkin? Bahkan para murid menatap Xiao Yu dengan kaget. Dengan kekuatan level 8, dia sudah melampaui banyak murid Flame Palace lainnya. Hal yang paling mengejutkan adalah anugerahnya. Senyum tipis di bibir Saintes Luan Fanghua perlahan menghilang. Matanya berkilauan saat dia menatap Xiao Yu dengan terkejut. Keempat penatua di bawah kuali besar terkejut ketika mereka melihat Xiao Yu. A Scientist of Second Class Sekte pada usia 18 atau 19 sebenarnya memiliki kekuatan artis bela diri level 8. Endowmentnya bahkan lebih baik daripada Saint dan Scientist mereka. Apakah aku menang? Xiao Yu menatap Mo Wanwan, yang merasa ngeri, dan bertanya tanpa ekspresi. Suaranya terdengar di seluruh lapangan. Semua orang menghentikan napas mereka sejenak dan menghentikan pembicaraan mereka. Itu sangat tenang sehingga semua orang bisa mendengar pin drop. Ya, baiklah. Alangkah indahnya Scientist of Thistles and Thorns Sect dan Tang Linglong. Petik 2. Penatua Liu duduk di bawah kuali besar dan bergumam dengan suara rendah dengan tatapan suram. Penatua Liu, dia hanya gadis dengan bakat luar biasa. Sebelum dia dewasa, dia masih gadis. Petik 2. Setelah mendengar apa yang Penatua Liu katakan, dia menjawab dengan ekspresi menolak. Dia berdiri perlahan dan menatap Xiao Yu. Dengan sebuah balok, dia berkata, bagus sekali. Wanita muda itu memiliki bakat luar biasa untuk mencapai level 8 di usia muda. Petik 2. Apa yang sedang terjadi? Seorang penatua Flame Palace memujinya secara pribadi. Petik 2. Jangan bilang bahwa penatua ini menyukai bakat.
Kerumunan di sekitarnya bingung ketika mereka menyaksikan sesepuh Flame Palace berdiri. Wang Yu, kan? Bagus, lelaki tua itu melanjutkan pujiannya. Akan sia-sia bagi talenta tertinggi ini untuk tinggal di Thistles and Thorns Sect. Tapi bagaimanapun juga, Anda seorang suci. Kenapa tidak ini? Saya akan membuat pengaturan hari ini. Petik 2. Karena Saintes of Thistles dan Thorns Sekte adalah orang yang sangat berbakat, kami memiliki seorang murid yang merupakan keturunan dari anggota tingkat tinggi di Flame Palace. Saya telah memutuskan untuk membiarkan Saintes of Thistles and Thorns Sect menikahi keturunan Aten dan Peng. Petik 2. Pria tua itu berdiri di samping kuali raksasa dan segera mengumumkannya. Apakah Istana Api ingin memiliki ikatan pernikahan dengan Thistles and Thorns Sect? Petik 2. Jika dia menikahi keturunan dari anggota berperingkat tinggi di Flame Palace, bukankah Thistles dan Thorns Sect akan berafiliasi dengan Flame Palace? Ini akan menjadi berkah tersembunyi. Petik 2. Semua orang di bawah panggung membeku sejenak sebelum mereka memulai diskusi mereka dengan panik lagi. Beberapa dari mereka iri pada Thistles dan Thorns Sekte karena memiliki berkah tersembunyi. Namun, kata-kata penatua itu mengejutkan para murid dari Flame Palace. Keturunan Peng Peng. Bukankah dia Peng Feng Yun? Si idiot jelek itu. Petik 2. Untuk menjodohkan Saintes of Thistles and Thorns Sekte dengan si idiot, Peng Feng Yun, dia pasti beruntung. Cek tes, bahwa Saintes of Thistles dan Thorns Sekte terlihat cantik. Idiot jelek dan konyol itu benar-benar beruntung. Petik 2. Murid-murid Istana Api berhenti sejenak sebelum mereka berbisik. Meskipun suara mereka lembut, semua artis bela diri di sekitar mereka bisa mendengar mereka. Ketika mereka mendengar bisikan murid Flame Palace, mereka langsung membeku. Menikah dengan Saintes of Thistles and Thorns Sekte dengan murid yang jelek dan idiot jelas merupakan penghinaan. Tidak ada yang lebih memalukan dari ini. Bab 246, apakah Anda semua layak? 1. Apa? Xiao Yu, yang berdiri di atas panggung, terkejut melihat penatua yang berdiri dan memutuskan pernikahannya tiba-tiba. Pernikahannya bukanlah sesuatu yang bisa ditentukan dengan santai oleh orang lain. Selain itu, dia diminta menikahi pria yang cacat mental. Apakah mereka berusaha mempermalukannya? Di bawah panggung, Sekte Pemimpin Tang dan Penatua Fang tampak kaget setelah mendengar Penatua Istana Api. Penatua, Anda tidak perlu khawatir tentang pernikahan seorang murid dari Thistles and Thorns Sekte. Selain itu, kami hanyalah pasukan kelas 2 yang kecil. Tidak mungkin kita layak mendapatkan seseorang dari Flame Palace. Sekte Pemimpin Tang segera berdiri dan berkata dengan getir. Selama saya katakan itu bisa, itu bisa. Hal ini diselesaikan. Petik 2. Orang tua itu dengan acuh tak acuh menatap sek leader Tang dan berbicara dengan nada pasti. Sudah berakhir, masa depan gadis jenius itu hancur. Menikah dengan orang idiot. Jadi bagaimana jika dia adalah keturunan dari anggota sekte suci yang berperingkat tinggi? Petik 2. Benar-benar penghinaan. Thistles and Thorns Sect akhirnya menemukan seorang gadis muda yang jenius. Namun, dia harus menikahi seorang idiot dari Istana Api. Sungguh penghinaan besar. Petik 2. Wanita muda ini telah memilih sekte yang salah. Akan mudah baginya untuk bergabung dengan pasukan kelas 1 atau bahkan sekte suci. Dia mungkin bisa berhasil ke Outstanding yang Heroes Chart suatu hari dan menjadi ahli bawaan sejak lahir. Petik 2. Di sekitar mereka, suara-suara diskusi tidak berhenti. Namun, mereka tidak mengejek Flame Palace atau mengatakan satu kata pun yang menyatakan Flame Palace salah. Ini adalah manifestasi dari pengaruh Flame Palace yang dimiliki. Menarik. Mencoba mempermalukan kita. Petik 2. Di bawah panggung, Wang Xian melihat pria tua itu bertindak seperti kata-katanya adalah dekrit seorang kaisar. Seketika, niat membunuh muncul dalam benaknya. Bahkan seorang idiot ingin menikahi saudara perempuanku. Apakah Istana Api gila? Wang Xian berkomentar tanpa emosi, melangkah maju dan menatap pria tua itu. Hah! Suara Wang Xian mengejutkan kerumunan di sekitarnya. Siapa yang berani membalas tetua Istana Api? Apakah kamu mencari kematian? Kerumunan mengikuti sumber suara dan melihat ke atas. Penatua dari Istana Api terkejut. Dia menyipitkan matanya, menatap Wang Xian dan terkejut. Jadi, ini Miracle Dr. Wang. Saya tidak menyangka gadis jenius ini menjadi saudara perempuan Anda. Petik 2.
The Elder of Flame Palace melihat ke depan saat dia berkomentar. Miracle Dr. Wang. Dokter ajaib Wang. Hanya ada satu dokter ajaib yang sangat muda. Dia pastilah Miracle Doctor peringkat 8, Miracle Dr. Wang dari River Town. Petik 2. Jadi gadis muda ini adalah saudara perempuan Miracle Dr. Wang. Miracle Doctor peringkat 8 di Miracle Doctor's Chart. Tidak heran saudara perempuannya begitu kuat. Saya masih bertanya-tanya bagaimana Tisels dan duri sekte kecil dapat memelihara seorang gadis muda yang berbakat. Kerumunan melihat ke arah Wang Xian dan berseru. Miracle Dr. Wang, bukankah ini hal yang hebat? Pada saat ini, Penatua Liu berdiri perlahan. Sebuah cahaya kejam menyala di matanya saat dia melanjutkan, Istana Api kami ingin mengundang Anda untuk bergabung dengan kami tetapi ditolak. Jika ini berhasil, meskipun Miracle Dr. Wang tidak bisa bergabung dengan Flame Palace kami, Anda bisa menjadi kerabat kami. Itu hasil yang bagus juga. Petik 2. Kata Penatua Liu mengejutkan orang banyak ketika mereka melihat Wang Xian. Siapa yang bisa mengharapkan Miracle Dr. Wang untuk menolak undangan Flame Palace? Kami berbicara tentang undangan dari Sekte Suci. Sebagai Sekte Suci baru, jika Miracle Dr. Wang bergabung dengan mereka, dia pasti akan diperlakukan dengan murah hati. Siapa yang mengira dia akan menolak undangan itu? Petik 2. Hehe, meminta adikku untuk menikahi seorang idiot. Wang Xian menatap tanpa emosi pada Penatua Liu. Dia bukan orang idiot. Dia adalah keturunan seseorang yang telah berkontribusi banyak ke Istana Api. Posisi dia di Istana Api tidak akan rendah. Petik 2. Bibir Elder Liu melengkung sedikit. Begitukah? Wang Xian tertawa mengejek. Sebuah cahaya berkedip di matanya saat dia melihat ke arah yang berlawanan. Di tempat itu, seorang pemuda tanpa ekspresi berdiri di sana. Dia memiliki rambut pendek dan aura jahat di sekitarnya. Pria muda itu merasakan pandangan dari Wang Xian, membungkuk dengan hormat dan mengangguk. Setelah itu, pemuda itu memandang ke lokasi pusat dengan dingin. Seorang penghambat Istana Api ingin menikahi seorang gadis yang disukai oleh para dewa. Bukankah Flame Palace agak terlalu memanjakan fantasi Anda sendiri? Apakah kalian layak mendapatkannya? Petik 2. Dia berjalan perlahan ke depan dengan seringai dingin tanpa sedikit rasa takut bahwa dia sedang menghadapi Sekte Suci. Hah! Kerumunan terkejut oleh suara itu dan melihat ke arah itu. Siapa pria muda itu? Apakah dia mencari mati? Petik 2. Semua orang melihat dan bingung oleh pemuda di depan mereka. Penatua Liu juga segera berbalik dan menatap dingin ke arah para remaja putra. Sebelum tetua Istana Api mengucapkan sepatah kata, orang suci, Luan Fanghua, berkata dengan dingin, keturunan salah satu kontributor Istana Api bukanlah seseorang yang bisa Anda komentari dengan santai. Kamu menggali kuburmu sendiri dengan menghina murid-murid Istana Api. Petik 2. Hehe, pria muda itu tersenyum sinis dan melanjutkan, mungkinkah murid-murid sampah Istana Api tidak dapat dikritik oleh orang lain? Hanya karena Anda berasal dari Sekte Suci. Petik 2. Persis. Itu karena kita berasal dari Sekte Suci. Petik 2. Saintes, Luan Fanghua, menatap dominan pria muda itu. Dia mengayunkan pedang panjang itu dengan ringan di tangannya sebelum melanjutkan, jika kamu mengatakan sepatah kata pun, aku pasti akan membunuhmu. Haha, pada saat ini, pemuda itu tertawa. Aku Wuxi. Karena Saintes of Flame Palace ingin membunuhku, wajar saja kalau aku menerima tantangan. Petik 2. Wuxi adalah nama yang digunakan oleh Mo Wuxi di dunia bawah. Mo Wuxi melompat dan turun ke lapangan. Dia memandang keempat tetua di lokasi pusat dan menyeringai. Aku menduga para tetua Istana Api tidak akan bertarung dengan junior. Apakah saya benar? Wulang tulang berlian. Dia adalah Wuxi peringkat 19 di Outstanding Young Heroes Chart. Petik 2. Wuxi adalah salah satu yang disukai oleh para dewa, yang muncul entah dari mana setengah bulan yang lalu. Sebagai seorang pembudidaya nakal, dia berhasil mencapai posisi ke-19 di Outstanding Young Heroes Chart pada usia muda 26 tahun. Petik 2. Wuxi dari Outstanding Young Heroes Chart. Apa yang dia coba lakukan? Tantang Saint and Saintess of Flame Palace. Petik 2. Aku dengar bahwa Wuxi telah berkeliling menantang berbagai jenius. Beberapa saat yang lalu, dia mengalahkan jenius peringkat 19 dan menggantikannya di chart. Ketika orang banyak mendengar Mo Wuxi mengungkapkan namanya, mereka sedikit terkejut. Di lokasi pusat, tetua Istana Api menyipitkan mata dan menatap mereka.
Kamu, Saintes, Luan Fanghua, menatap dingin ke arah Mo Wuxi dan berkata, seorang pria berperingkat 19 di Outstanding yang Heroes Chart tidak memenuhi syarat untuk membuat tetua kami membawa Anda. Karena kamu ingin ribut hari ini, aku hanya perlu menebasmu. Kata si orang suci. Dia memegang pedang panjang di tangannya perlahan dan berkata, Diamond Bone. Aku akan mengubahmu menjadi mayat hari ini. Petik 2. Haha, hanya kamu sendiri. Oh, saintes kecil Flame Palace, kau hanyalah sampah bagiku. Maju bersama Saint itu. Teriak Mo Wuxi dengan berani saat dia menatap Luan Fanghua. Kesombongannya menembus langit. Kerumunan di sekitarnya menatap Mo Wuxi yang kurang ajar dengan tak percaya. Apakah ada yang salah dengan kepalanya? Bagaimana dia begitu berani mengejek Saint dan Saintes of Flame Palace di sini? Petik 2. Bab 247, apakah Anda semua layak? 2. Semua orang menatap Mo Wuxi yang sangat arogan. Di mata mereka, Wuxi ini mungkin seorang yang terbelakang. Beraninya dia mengejek Saint dan Saintes of Flame Palace. Dia jelas menggali kuburnya sendiri. Istana api tidak akan pernah melepaskannya. Aku akan membunuhnya, kata Saint of Flame Palace dengan acuh tak acuh. Dia diam saja. Saat dia berbicara, dia menatap Mo Wuxi. Tidak, kamu tidak. Berani-beraninya seorang pria berperingkat 19 di Outstanding yang Heroes Chart berbicara dengan tidak sopan. Biarkan aku membantai dia. Petik 2. Saintes Luan Fanghua melirik Saint Mo Changhai. Dengan ayunan lengan, dia memegang pedangnya di tangannya. Dia menatap Mo Wuxi dan berkata dengan dingin, kamu akan membayar kata-kata kurang ajarmu dengan hidupmu. Segera setelah dia menyelesaikan kata-katanya, dia keluar seperti tarian yang menelan api. Tubuhnya bersinar dengan sinar merah saat dia melesat ke arah Mo Wuxi. Apa gerakan kaki yang ringan, fleksibel, dan serangan berapi-api. Saintes di puncak level 8 memiliki kekuatan menyerang yang kuat. Bahkan aku, sebagai artis bela diri tingkat 9, akan merasa takut dengan serangannya. Petik 2. Terlalu tangguh. Karena rata-rata murid Flame Palace mampu mengalahkan seseorang dengan level yang sama, kekuatan yang dimiliki Saintes akan lebih mengintimidasi. Petik 2. Ngengat yang terbang ke dalam nyala api. Mo Wuxi tanpa emosi ketika dia melihat sosok yang ringan dan cepat menyerangnya. Dia mengulurkan lengannya dengan aura hitam keluar dari tubuhnya. Tunjukkan padaku apa yang dimiliki Saintes of Flame Palace. Kedua lengannya menari-nari di udara saat pedang Luan Fanghua mendekatinya. Pergi dan mati. Mata Luan Fanghua dipenuhi dengan niat membunuh. Dia menyentakkan lengannya, dan pedang itu terbakar. Dia mengarahkan dan menusukkan pedangnya ke lengan Mo Wuxi. Bam, bam, bam. Namun, suara renyah dan jernih terdengar ketika pedang mengasah itu jatuh di lengan Mo Wuxi. Aura pisau emas tidak bisa menang melawan daging dan tulang manusia. Apa? Saintes Luan Fanghua membuat ekspresi yang berbeda saat dia memegang pedangnya dengan wajah tegas. Pertempuran pedang dan tubuh fisik sebenarnya setara. Tulang berlian sesuai dengan namanya. Dia sangat tangguh sehingga bahkan Saintes Luan Fanghua tidak bisa menembus pertahanannya. Petik 2. Bukankah dia mengesankan? Saintes berada di peringkat 50 teratas di Outstanding yang Heroes Chart. Petik 2. Semua penonton terpana ketika mereka menaruh perhatian mereka pada pertarungan antara dua orang. Saintes Luan Fanghua memegang pedangnya, mengarahkan semua bagian vital Mo Wuxi. Wajahnya terlihat lebih dingin dari sebelumnya. Mengusir. Kilatan lampu merah melesat lurus di matanya. Mo Wuxi menyentak lengannya dan sisik naga surgawi muncul di tangannya. Telapak tangannya meraih pedang segera saat dia mendekatkan tubuhnya ke Saintes Luan Fanghua, yang terkejut olehnya. Mo Wuxi menuduhnya dengan kekuatan fisik yang maha kuasa. Bam, lemah. Terlalu lemah. Saintes of Flame Palace begitu-begitu saja. Petik 2. Mo Wuxi memukul keras ke dada Luan Fanghua. Dia muntah darah dan tampak pucat. Dia tertawa keras saat dia mundur 10 meter darinya. Dengan sepasang mata yang bersinar seperti obor, dia memelototi Saint Mo Changhai. Lanjut. Ledakan. Tubuh Mo Changhai bergetar, dan aura api samar mengelilinginya. Dia menatap Mo Wuxi dengan dingin. Mati. Dia tangguh. Luan Fanghua tidak bisa membantu tetapi muntah seteguk darah di samping. Dengan wajah pucat, dia memperingatkan Mo Changhai. Dia mengerikan saat dia menatap lekat-lekat sosok arogan. Apa? Saintes sudah dikalahkan.
Petik 2. Mendominasi. Serangan Diamond Bone Wuxi itu sombong. Pertahanannya yang kuat mengalahkannya dalam semua aspek. Kekuatannya jelas lebih tinggi dari rankingnya di Outstanding Young Heroes Chart. Petik 2. Saintes dikalahkan. Astaga, kerumunan di sekitarnya mendapat kejutan dari kehidupan mereka. 4 tetua istana api yang duduk di posisi tengah memiliki ekspresi sedikit keji. Seorang pembudidaya nakal mengalahkan Saintes of Flame Palace mereka saat ini. Jika kabar tentang apa yang terjadi hari ini tersebar, istana api pasti akan malu. Haha, aku membuat diriku jelas. Hanya ketika Anda berdua bergandengan tangan Anda dapat memenuhi syarat untuk bertarung dengan saya. Satu hanya, jalan yang panjang untuk pergi. Mo Wuxi mengejek Mo Changhai. Hentikan kesombonganmu. Mo Changhai menunjukkan tanda-tanda rasa malu di wajahnya yang terlihat keren. Dia membuat gerakan bergeser dan memukul Mo Wuxi. Haha, Mo Wuxi terkekeh saat tubuhnya diselimuti aura setan. Aku mampu melakukan itu di depanmu. Kesombongan yang berani dan tanpa batas. Para murid Flame Palace di sekitar menunjukkan penampilan yang sangat mengerikan. Ekspresi mereka tenggelam saat mereka memusatkan perhatian pada Mo Wuxi. Jika bukan karena kehadiran berbagai sekte dan keluarga dari berbagai provinsi di sini, mereka akan mengepung dan memukul orang yang sombong itu. Namun, mereka tidak bisa melakukannya sekarang. Bahkan jika mereka berani melakukannya, reputasi Flame Palace akan hancur. 4 tetua Flame Palace duduk di lapangan dengan ekspresi gelap ketika mereka menatap pertarungan dengan wajah dingin. Pertempuran Mo Wuxi dan Mo Changhai langsung terjadi. Mo Changhai, yang berada di peringkat ke-14 di Outstanding Young Heroes Chart, adalah Saint of Sacred Sect Flame Palace. Dia adalah artis bela diri level 9 sebelum dia berusia 32 tahun. Karena itu, endowment-nya mengintimidasi. Namun demikian, Mo Changhai berada di ujung total ketika ia bertarung dengan Mo Wuxi. Semua orang tercengang ketika mereka menyaksikan Mo Wuxi menekan Mo Changhai dengan tulang baja dan otot besi yang menakutkan. Santo tidak berdaya untuk melakukan perlawanan. Saint of Sacred Sekte begitu-begitu. Mo Wuxi menggulung 5 jari ke cakar. Aura hitam melingkari tangannya dan tangannya berbentuk cakar naga. Kamu kalah. Dia tertawa terbahak-bahak dan merobek orang di depannya dengan cakar. Mo Changhai ngeri saat dia dengan cepat mengangkat tangannya untuk memblokir pukulan. Ketika kecelakaan yang mengerikan itu dirasakan, wajahnya menjadi mengerikan. Ah! Mo Wuxi mencengkeram dan menggaruk lengan Mo Changhai dengan 5 jari. 5 bekas yang dalam dan berdarah dibiarkan di sana dengan luka yang masuk jauh ke tulang. Darah menetes saat Mo Changhai menatap Mo Wuxi, yang menarik tangannya perlahan. Mo Changhai tampak keji. Mo Wuxi sangat mewah. Dia memiliki wajah menghina, dan penuh dengan kesombongan. Bahkan Saintes dan Saint of Flame Palace dikalahkan. Aku ingin tahu apakah ada anak muda luar biasa lainnya dari Flame Palace. Petik 2. Mo Wuxi mengalihkan pandangannya ke para murid Flame Palace dengan mencibir. Akhirnya, dia melihat keempat penatua di ladang. Penatua, mengingat kekuatan para muridmu, bagaimana istana api layak bagi gadis ini yang disukai oleh dewa? Menisik, Wuxi ini adalah pembual. Dia meminta kematian. Petik 2. Itu hanya mengambil murid Flame Palace sebagai sampah. Betul, Wang Xian menatap Mo Wuxi dengan puas. Berbicara tentang memamerkan, Mo Wuxi masih sangat pandai. Dia melirik Saintes dan Saint yang terluka sebelum dia mencibir. Dia menoleh ke tetua Flame Palace. Penatua, karena siapapun bisa mengalahkan Saintes dan Saint of Flame Palace, kupikir kau bisa melupakan pernikahan ini. Petik 2. Karena Saintes dan Saintmu ternyata seperti ini, siapapun keturunan dari anggota berpangkat tinggi itu, apakah dia pantas mendapatkannya? Wang Xian mencibir dan mencibir mereka. Orang yang mempermalukan orang lain juga bisa dipermalukan. Karena Flame Palace ingin memamerkan kekuatan generasi muda mereka, maka mereka hanya akan menaklukkan Saint dan Saintes. Bab 248, Semua Penindasan Bulat. Garisnya, apakah kamu layak? Bergema di seluruh bidang. Semua orang tercengang ketika mereka berbalik ke Wang Xian dan Istana Api. Apakah kamu layak? Ini telah mempermalukan anggota Istana Api. Kamu tidak layak. Pada saat ini, Mo Wuxi, yang berdiri di tengah lapangan, membuat pernyataan yang mengejutkan. Komentarnya sepertinya merupakan jawaban atas pertanyaan Wang Xian. Setelah itu,
Dia berjalan ke Xiao Yu dan melakukan sesuatu yang membuat kerumunan menjadi berantakan. Mo Wuxi berlutut di depan Xiao Yu. Dengan menundukkan kepalanya sedikit, dia berkata, "Saintes, jika ada yang bisa dilakukan Wuxi untuk membantumu di masa depan, tolong beri aku perintahmu." Gemuruh. Semua orang di lapangan memandang mereka dengan tak percaya. Yang disukai oleh para dewa, Wuxi, mempertanyakan apakah Flame Palace bisa pantas mendapatkan gadis seperti Xiao Yu. Miracle Dr. Wang mempertanyakan apakah Flame Palace layak menerima Xiao Yu. Juga, putra surga yang sombong, Wuxi, berlutut dengan hormat di depan Scientist of the Thistles and Thorns Sect seperti pelayan. Ini, bersama-sama, ini setara dengan mempertanyakan secara terbuka apakah Flame Palace memenuhi syarat untuk dicocokkan dengan Scientist of the Thistles dan Thorns Sect. Sebuah tamparan ketat ke wajah mereka. Beberapa waktu lalu, Flame Palace mendeklarasikan dengan dominasi perkawinan Scientist of the Thistles and Thorns Sect dengan seorang retard dari Flame Palace. Momen selanjutnya, seorang dokter ajaib dan putra surga yang bangga mempertanyakan kualifikasi mereka melalui peragaan kekuatan. Apakah kalian pantas mendapatkannya? Apakah kamu layak? Seluruh lapangan telah tenang. Pada saat ini, tidak ada yang berani mengatakan sepatah kata pun. 4 sesepuh istana api di tengah lapangan terkejut dan berdiri dengan dingin. Gemuruh. Api yang kuat berkobar dari kuali besar di belakang mereka saat suara api membakar bergema di lapangan. Mata mereka secara bertahap tertuju pada Wang Xian dan Mo Wuxi. Miracle Dr. Wang dari River Town. Pada saat ini, seorang pria parubaya, yang mengenakan pakaian dengan gunung besar di atasnya, menatap Wang Xian dengan sepenuh hati dari sudut lapangan. Ini semua karena dia bahwa Sekte Ling Yue kami menderita kerugian besar. Kata lelaki parubaya itu kepada lelaki tua di sampingnya. Pria tua itu menganggukkan kepalanya ketika matanya berubah dingin. Dia menyipitkan matanya dan melihat ke arah Mo Wuxi yang ada di lapangan. Ini jelas berdiri untuk Miracle Dr. Wang. Dalam hal itu, bibir lelaki tua itu perlahan melengkung membentuk seringai. Karena Ling Yue Sect sangat bermusuhan dengan Miracle Dr. Wang, dia mungkin juga mendapatkan buku-buku bagus Flame Palace pada saat ini. Pria tua itu melangkah maju dan berteriak, "Beraninya kau begitu berani kepada Sekte Suci, Istana Api. Apakah Anda mencari mati?" Petik 2. Apakah Anda mencari mati? Suara lelaki tua itu memecah kesunyian di lapangan dan bergema di telinga orang banyak. Hah, suara ini. Petik 2. Itu aura seorang ahli bawaan sejak lahir. Sama seperti orang tua itu membuka mulutnya, semua orang terkejut dan melihat dengan cepat. Ini adalah pemimpin sekte dari Sekte Ling Yue. Sekte Ling Yue. Apakah dia? Seorang lelaki tua berjalan menuju tengah lapangan di tengah-tengah tatapan dari kerumunan. Dia menatap dingin ke Mo Wuxi. Kerumunan sedikit terkejut dan segera mengerti apa yang terjadi. Pemimpin sekte dari Ling Yue Sekte berniat untuk menghadapi Mo Wuxi. Sebagai sekte suci, para tetua istana api tidak bisa bertindak seperti yang mereka inginkan ketika Mo Wuxi mengalahkan Sein dan Saintes mereka. Jika mereka melakukannya, Flame Palace akan menanggung nama pengganggu dan orang yang tidak mengikuti kebiasaan dan aturan. Meskipun Mo Wuxi sombong, tantangannya untuk Sein dan Saintes of Flame Palace adalah resmi. Flame Palace tidak mungkin membunuhnya hanya karena dia mengalahkan Sein dan Saintes of Flame Palace. Sebagai sekte suci baru, mereka harus memperhatikan reputasi mereka. Namun, bahkan jika Flame Palace tidak bisa bertindak sendiri, itu tidak berarti orang lain tidak bisa bertindak atas nama mereka. Pemimpin Sekte Ling Yue Sekte berusaha untuk mendapatkan buku-buku bagus dari Istana Api. Melihat pemimpin sekte mendekati Sekte Ling Yue, 4 tetua Istana Api mengungkapkan pandangan bersyukur. Sebagai sekte suci, akan ada saat-saat ketika mereka tidak perlu menangani beberapa masalah sendiri karena yang lain akan secara sukarela melakukannya untuk mereka. Kamu pasti ingin mati karena begitu sombong ke Istana Api. Saya akan memberi Anda 3 menit. Tersesat atau mati. Petik 2. Pemimpin sekte menatap Mo Wuxi saat dia berbicara tanpa emosi. Pada saat yang sama, dia mengirim aura seorang ahli bawaan pada Mo Wuxi secara langsung. Mo Wuxi terkejut. Dia menutupi dirinya dalam aura iblis ketika ia mencoba untuk menahan aura pemimpin sekte dari Sekte Ling Yue. Ini, jika Wuxi masih memilih untuk bertindak gegabah, dia kemungkinan akan dibunuh. Dia terlalu sombong.
Dalam keadaan seperti itu, bahkan jika Istana Api tidak bertindak, akan ada orang yang melompat keluar untuk memberi pelajaran pada Wuxi. Petik 2. Meskipun mereka sedikit terkejut dengan Wuxi pada awalnya, mereka tidak benar-benar terkejut melihat ahli bawaan yang menargetkan Mo Wuxi. Beraninya kamu menjadi begitu sombong di wilayah Flame Palace kami. Bahkan jika kita tidak melakukan apa-apa, orang lain akan maju untuk menjatuhkanmu. Ketika sekelompok murid Flame Palace melihat seorang ahli bawaan lahir melangkah maju untuk menargetkan Mo Wuxi, mereka tersenyum sombong. Mereka tidak akan membutuhkan para tetua untuk melakukan apapun dan tentu saja akan ada ahli yang akan turun tangan. Semua orang melihat Mo Wuxi yang berada di tengah lapangan. Pada saat ini, dia mungkin tidak bisa sombong. Dia hanya seorang junior. Sebagai seorang ahli bawaan, mengapa Anda begitu kalkulatif? Petik 2. Namun, sama seperti semua orang berpikir bahwa pemimpin sekte dari Lingyue Sekte akan bertindak untuk menekan Mo Wuxi, suara dingin terdengar. Aura yang tak terlihat memblokir tekanan menyesakkan dari ahli bawaan sejak dari Lingyue Sekte secara langsung. Apa? Seorang pakar bawaan sejak lahir. Ada seorang ahli bawaan yang ingin mempertahankan Wuxi. Petik 2. Apakah ini konfrontasi terbuka dengan Istana Api? Semua orang terkejut dan segera membalikkan kepala mereka. Di sudut tempat orang-orang dari Flow City berkumpul, seorang pria parubaya memegang pedang panjang di tangannya, rambutnya menutupi wajahnya. Maniak Ji. Kerumunan terpana dan begitu juga sekte pemimpin Lingyue Sekte. Dia menatapnya tajam ketika ekspresinya berubah serius. Maniak Ji. Para tetua dan murid Flame Palace memandang dengan dingin. Maniak Ji dari Flow City. Pemimpin sekte Lingyue Sekte menatapnya dengan kasar dan mencaci. Ini adalah masalah sekte Lingyue. Anda tidak bisa menghentikan saya. Petik 2. Aku ingin mencobanya. Tiba-tiba, suara tanpa emosi terdengar dari kerumunan. Aura yang kuat menyapu ketua sekte Lingyue Sekte secara langsung. Aura mendekat yang kuat mengejutkan pemimpin sekte dari Lingyue Sekte. Apa? Semua orang di kerumunan segera melihat ke atas. Itu adalah pria parubaya lain yang berdiri di sebelah sekte Thistles dan Thorns. Dia menatap tajam pada pemimpin sekte dari Lingyue Sekte. Kembalilah ke sekte Anda. Jika tidak, Lingyue Sekte tidak akan memiliki hari yang damai. Petik 2. Pria parubaya itu tak lain adalah Mo Yuan, yang menuntut dengan dingin. Dua ahli bawaan sejak lahir. Dua ahli bawaan sejak lahir. Petik 2. Apa yang dia coba lakukan? Menantang Flame Palace secara terbuka. Ya dewa, ada dua ahli bawaan sejak saat ini. Petik 2. Ini terlalu menakutkan. Pemimpin sekte Lingyue Sekte mencoba menekan putra surga yang sombong, Wuxi. Yang mengejutkannya, dua ahli bawaan lahir melangkah maju untuk menjaganya. Petik 2. Penampilan yang mendominasi. Siapa pria parubaya yang berdiri di samping sekte Thistles dan Duri? Aura mengerikan apa yang dimilikinya. Mengapa saya belum pernah mendengar ahli bawaan seperti itu? Petik 2. Kerumunan di sekitarnya terkejut menyaksikan perkembangan acara. Bab 249, Penindasan Bulat 2. Pemimpin sekte Lingyue Sekte memperingatkan Wuxi, pahlawan muda yang luar biasa, untuk tersesat dalam waktu 3 menit atau mati. Kemudian, dua pakar inbound segera muncul. Maniak Ji, yang memiliki kekuatan untuk memusnahkan pasukan kelas 1 sendirian, muncul. Seorang pria parubaya tak dikenal yang menunjukkan penampilan dominan dengan nada suara yang terlalu kuat. Dia hanya berkata, kembalilah ke sekte Anda. Jika tidak, Lingyue Sekte tidak akan memiliki hari yang damai. Petik 2. Sombong sampai maksimal. Sek Leader of Lingyue ekspresi Sek berubah keji seketika. Dengan ekspresi yang gelap, dia menatap Mo Yuan yang memiliki ekspresi pembunuhan padanya. Dua ahli bawaan. Salah satunya adalah Maniak Ji yang kejam dan benar. Yang lain adalah seorang pria parubaya yang menyatakan Lingyue Sekte tidak akan memiliki hari yang damai. Pemimpin sekte Lingyue Sekte tidak berani mengambil apa yang dikatakan kedua pakar inbound sebagai lelucon. Karena itu, dia sangat malu karena dia terjebak dalam posisi yang sulit. Yang sulit. Dengan tampilan cemberut, dia menyapu pandangannya ke Maniak Ji dan Mo Yuan, lalu ke sekitarnya. Kecuali jika pakar bawaan lain membantunya saat ini, ia harus mengertakkan gigi dan skram. Dia melihat semua ahli inbound dari pasukan kelas 1 dan akhirnya berhenti di teman baiknya.
Feng Yang Lai, pemimpin keluarga Feng Yang. Selama dia mendapat bantuan teman baiknya pada saat ini, dan dukungan dari Flame Palace, jadi bagaimana jika itu adalah dua pakar inbound? Feng Yang Lai, yang berdiri di bawah panggung, merasakan tatapan dari sekte pemimpin Ling Yue Sekte. Dia ragu-ragu sejenak sebelum dia menganggukkan kepalanya perlahan. Jika dia melangkah maju pada saat ini, dia akan berteman dengan Istana Api dan Sekte Suci. Apa, bukan hari yang damai? Hehe, apakah Anda pikir Anda memenuhi syarat untuk melakukannya ke Ling Yue Sek? Petik 2. Feng Yang Lai memegang pedang dan berjalan perlahan. Pakar bawaan lain. Apakah ini akan menjadi pertempuran antara pakar inbound? Astaga, pemimpin keluarga Feng yang ada di sini. Pakar bawaan lain. Petik 2. Hiak-hiak. Seluruh lapangan yang tenang dipenuhi suara Feng Yang Lai. Pakar bawaan lain, satu lagi. Lupakan orang lain. Hanya formasi yang cukup bagus untuk menggetarkan siapapun. Namun, Feng Yang Lai, yang melangkah maju, tiba-tiba membeku. Dia mendengar suara yang dikenalnya. Sebuah suara yang bisa membuatnya gemetar. Hiak, hiak dengan aksen asing itu mengganggu telinganya, tetapi pada saat yang sama, meninggalkan kesan mendalam padanya. Tubuhnya membeku ketika dia mengintip ke kiri. Dia melihat orang asing itu dalam tuxedo merah menatapnya dengan dingin, menjilat bibirnya. Melihat ini, dia tidak yakin apakah dia harus bersumpah. Sial, apakah mereka dari geng yang sama? Petik 2. Feng Yang Lai mengalami perubahan drastis dalam ekspresinya. 3 ahli bawaan. Fu Asteriska, ketiga pakar inbound ini jelas berasal dari geng Fu Asteriska, keluarga Feng Yang bukanlah Flame Palace. 3 ahli bawaan bisa memusnahkan tidak hanya keluarga Feng Yang tetapi juga sekte Ling Yue. Itu sepotong kue untuk mereka. Apakah layak untuk menjilat Flame Palace dan menyinggung 3 pakar inbound? Fu Asteris Raja tidak. Feng Yang Lai tiba-tiba membeku ketika dia memiliki ekspresi campuran. Pemimpin sekte Ling Yue Sekte di tengah sedikit tertegun saat dia melihat Feng Yang Lai dengan ketakutan. Semua orang menatap Feng Yang Lai dengan pertanyaan. Apa yang sedang terjadi? Mengapa dia berhenti setengah jalan? Memamerkannya. Mengapa Anda berhenti bersikap mewah? Hehe. Feng Yang Lai memasang ekspresi berbeda. Dia berbalik, terlihat canggung namun sopan saat dia menuju ke posisi aslinya. Seperti itu, serangkaian tindakan Feng Yang Lai mengejutkan semua orang di sekitarnya. Apa yang sedang terjadi? Apa yang dimaksud dengan ahli bawaan ini? Semua orang terkejut. Dia bertanya apakah mereka pikir mereka memenuhi syarat untuk membawa kekacauan ke Ling Yue Sekte. Lalu dia kembali. Apa itu tadi? Apa yang sedang terjadi? Apa yang dilakukan pemimpin keluarga Feng Yang ini? Kenapa dia tiba-tiba mundur? Petik 2. Saya tidak punya ide. Tindakannya membingungkan. Kita tidak bisa menebak pikiran pakar bawaan. Petik 2. Kerumunan orang itu berkomentar heran. Namun, pemimpin sekte Ling Yue Sekte memiliki perubahan dramatis dalam ekspresinya di atas panggung. Dia mendapati dirinya dalam posisi yang sulit ketika dia melihat 2 pakar inbound yang menatapnya. Bam, mundur, semuanya. Apakah Anda mencari azab Anda sendiri untuk mencari masalah di wilayah kami? Petik 2. Ketika Penatua Liu memperhatikan situasi seperti itu, dia membanting tangannya di kursinya dengan ekspresi keji dan berteriak dengan suara rendah. Dia menyapu pandangan dinginnya ke maniak Ji dan Mo Yuan. Ya, Penatua Liu. Pemimpin sekte Ling Yue Sekte merasa lega saat dia dengan cepat menjawab. Penatua Liu memandang Wang Xian dengan acuh tak acuh. Dia mengamati orang-orang di sekitarnya dengan ekspresi muram. Para tetua Istana Api dapat mengatakan bahwa maniak Ji dan pria parubaya di samping Tisels dan Tons Sekte ada di sini karena Miracle Dr. Wang. Beraninya kau mempermalukan Istana Api. Beberapa tetua Istana Api tampak tidak ramah. Salah satu dari mereka melirik Seng Hua di samping. Hehe, Seng Hua menunjukkan senyum tipis di wajahnya saat dia berdiri perlahan dan berjalan ke tempat pusat. Perhatiannya tertuju pada Wang Xian. Aku sudah lama mendengar namamu, Miracle Dr. Wang. Saya pikir kami bisa menjadi teman sekte yang sama dan bertukar keterampilan medis kami. Saya tidak pernah berharap Anda akan menolak undangan. Saya kira saya hanya dapat menggunakan kesempatan ini untuk belajar dari Anda. Petik 2. Seng Hua berbicara kepada Wang Xian dengan wajah berseri-seri. Saya juga ingin melihat apakah Miracle Dr. Wang mengharumkan namanya sebagai Dr. Miracle muda.
Ini adalah cara Miracle Dr. Wang menyerahkan Flame Palace ini jelas membuat kesal. Karena itu, mereka akan memberinya pelajaran. Petik 2. Betul, bagaimanapun, mereka tidak bisa dihinakan sebagai sekte suci. Mereka harus mengembalikan martabat mereka. Petik 2. Miracle Dr. Seng Hua terkenal di luar negeri. Saya ingin tahu bagaimana dia akan melakukannya. Petik 2. Semua orang merasa semuanya mengesankan ketika mereka menonton dengan tenang. Dampak yang mereka dapatkan hari ini luar biasa. Seng Hua, pria tua murahan itu. Miracle Dr. Bloodman menatap belati ke arah Seng Hua sambil berbisik. Apakah kamu mengenalnya? Tanya Sun Lingxiu, menatapnya. Ya, dia seorang lecer. Fu Asteriska. Dia mencuri seorang wanita dari saya dan bahkan menceramahi saya. Petik 2. Dokter Mukjizat Bloodman memelototinya dan berkata dengan dingin, tapi Tuan, kekuatan saya telah meningkat pesat. Saya tidak takut pada Seng Hua sekarang. Petik 2. Betulkah? Sun Lingxiu tersenyum. Dulu aku takut pada orang tua murahan ini. Tapi sekarang, aku tidak. Xiao Hong menepuk dadanya dan bertindak seolah-olah dia tangguh. Lanjutkan. Sun Lingxiu berkata dengan tenang. Ya Tuan, hari ini, aku akan bermain bagus dengan pria tua murahan itu. Petik 2. Miracle Dr. Bloodman sangat gembira ketika dia menatap Seng Hua dan terkekeh. Seng Hua, kamu orang tua yang murahan. Beraninya kamu menantang teman tuanku dalam keterampilan medis. Saya pikir saya akan menjadi orang terbaik untuk melakukannya. Petik 2. Sama seperti ketika Seng Hua menatap belati di Wangxian, Mandarin rusak Miracle Dr. Bloodman terdengar lagi. Sombong seperti biasa. Rusak seperti biasa.